sini saya ingin meminta pendapat sampean tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya Indonesia pada saat ini. Oke, baik. Jadi berbicara sedikit mengenai kondisi politik, sosial, budaya di Indonesia sendiri mulai saat ini cukup mengalami masalah yang sangat signifikan, bisa dibilang seperti itu. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada tahun ini, tepatnya 2024 menuju 2025, terdapat transisi kepemimpinan presiden dari yang awalnya dari 2014 kepemimpinannya yakni Presiden Jokowi, sekarang sudah tergantikan dengan Presiden Jokowi dan dengan wakil mudanya yaitu Bapak Gibran. Nah, di antara perpindahan transisi itu kemudian muncul masalah signifikan, di antaranya isu-isu politik seperti kemarin ramai dibicarakan politik dinasti, kemudian ada yang berbicara mengenai sumber daya manusia, kemudian ekonomi, infrastruktur, dan banyak lain sebagainya. Untuk itu kemudian Indonesia perlu membentuk suatu kebijakan yang lebih bisa menangani masalah kedepannya untuk pola dinamika yang semakin membesar nantinya. Mungkin kepemimpinan muda nantinya juga bisa membuat perubahan signifikan dalam beberapa hal tersebut. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, apakah ada faktor penyebabnya? Untuk faktor-faktornya mungkin saya izin membuka catatan. Yes, ya. Tadi sudah saya kulik, saya catat beberapa faktor-faktor penyebab daripada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini. Yang pertama ada sistem demokrasi yang muda, yang kedua ada polarisasi dan fragmentasi politik, yang ketiga ada kekuatan partai politik dan kepemimpinan, yang keempat ada korupsi dan kelemahan institusi, yang kelima ada pengaruh ekonomi dan kepentingan bisnis, yang keenam ada isu sosial dan identitas, yang ketujuh pengaruh media sosial, yang kedelapan ketergantungan pada oligarki. Nah, keseluruhan faktor-faktor itu berinteraksi dan menciptakan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Tantangan terbesarnya bagaimana kemudian stabilitas ekonomi ataupun politik lebih inklusif dan secara demokratif, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Untuk solusinya sendiri, apakah ada? Oke, mungkin untuk solusinya, kedepannya dibutuhkan pemimpin yang lebih bisa menciptakan interaksi yang baik antar disertasi stabilitas politik yang tentunya lebih inklusif dan demokratif, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mohon maaf, Mbak, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin meminta pendapat sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini. Kalau perkembangan politik sekarang semakin kurang baik karena banyak pemimpin yang korupsi. Karena banyak pemimpin yang korupsi menunjukkan penyebab utama dari kemunduran tersebut, yaitu tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat luas. Apakah ada penyebabnya? Ada, berpengaruh pada masyarakat menengah bawah seperti penyuapan dana. Ya, kalau solusinya? Solusinya memperbaiki SDM yang ada di masyarakat agar tidak terpengaruh pada politik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama. Mohon maaf, Mas, minta waktu sebentar. Di sini saya ingin meminta mewawancarai saya. Di sini atas nama saya. Atas nama Muhammad Miftahul Hasan. Siap, Mas Miftah. Di sini saya ingin minta pendapatnya sampean mengenai bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada saat ini di Indonesia. Kalau saya lebih ke politiknya aja.
kalau di kondisi politiknya Indonesia itu ya cukup menegangkan ya, karena politik di Indonesia itu gimana, mau dibilang bagus tapi masih ada yang menjadikan ya, seperti kejadian pilkada tahun kemarin, dan ada sebagian politik yang hanya mementingkan keuntungan sendiri ya itu nah kondisi saat ini untuk Indonesia juga terutama di daerah sini. Selanjutnya mengenai faktor penyebabnya. Untuk faktornya ya lebih pada gimana? Kalau faktornya itu ke internal dari oknum-oknumnya itu. Jadi gimana? Ya oknumnya itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Egois. Kalau masalah solusinya Untuk solusinya ya gimana ya kan ini terkait individu, soalnya kan kalau individu itu harus kesadaran diri, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran diri itu yang sulit. Tapi untuk caranya tetap ada sosialisasi untuk biar sadar gitu. terima kasih atas waktunya guys. Waktunya sebentar guys. Di sini saya izin mewawancarai atas nama siapa nih? Saya atas nama Pemis. Di sini saya ingin meminta pendapatnya sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya pada Indonesia pada saat ini. Kondisi politik di Indonesia pada saat ini. Kondisi politik di Indonesia pada saat ini itu pasca pemilihan 2024, Indonesia memasuki fase transisi kepemimpinan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya bagaimana faktor penyebab kondisi tersebut itu meningkatnya polarisasi politik disebabkan oleh perbedaan ideologis dan identitas persaingan kekuasaan. Selanjutnya bagaimana solusinya? Solusi penting itu. Solusinya itu memperkuat peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman dalam mencegah korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Terima kasih guys atas waktunya. Mohon maaf minta di sini saya bisa pendapat dari sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial budaya Indonesia pada saat ini. Menjawab untuk aspek politiknya itu seperti kondisi politiknya itu seperti keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik juga meningkat seperti melalui organisasi komunitas dan gerakan sosial. Terus untuk kondisi ekonominya seperti investasi asing dan domestik juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus untuk aspek sosialnya itu seperti keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia menciptakan masyarakat yang kaya dan kompleks. Untuk kondisi aspek budayanya seperti pengaruh globalisasi dan modernisasi juga mempengaruhi budaya lokal. Apakah ada faktor penyebab? Untuk faktor penyebab politik itu seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya dan pengaruh globalisasi dan perubahan politik dunia. Untuk penyebab ekonominya itu seperti keterbatasan infrastruktur ekonomi, pengaruh krisis ekonomi global. Dan untuk penyebab sosialnya seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir penyebab budayanya seperti kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal, keterbatasan sumber daya untuk pelestarian budaya. Selanjutnya, apakah ada solusi? Di sini ada beberapa solusi. Yang pertama untuk solusi kondisi politik. Yang pertama
akuntabilitas pemerintahan. Terus meningkatkan kualitas pendidikan politik di masyarakat. Untuk kondisi ekonominya seperti meningkatkan investasi pada infrastruktur, mengembangkan industri kreatif dan inovasi. Untuk yang ketiga, sosial, seperti mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk yang terakhir, solusinya untuk budaya, mengembangkan program pelestarian budaya dan meningkatkan kerjasama antar budaya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Minta waktunya sebentar, Pak. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat dari sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini. Baik, izin jawab. Kondisi politik di Indonesia saat ini lagi panas banget ya, karena dari 2024 ini banyak pemilu. Terus banyak perdebatan di sosmed soal capres-capres sampai jadi bahan backing. Masih ada masalah korupsi yang bikin kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu menurun. Untuk yang ekonomi, harga kebutuhan pokok naik dari beras sampai minyak goreng. Banyak anak muda yang merasa ekonomi tight, apalagi buat yang baru lulus susah cari kerja tetap. Tapi dengan itu adanya ekonomi kreatif kayak jualan online, konten kreator atau freelance mulai jadi solusi buat generasi sekarang. Untuk yang sosial, ketimpangan masih terasa banget. Misalnya di kota besar ada yang sibuk healing di kafe yang fancy gitu, tapi di desa orang masih kesusahan untuk mengakses internet. Tapi sisi positifnya, makin banyak orang yang peduli soal isu sosial kayak mental health dan lingkungan. Yang budaya lokal itu makin kompeten sama budaya luar. Anak muda lebih hafal lagu hip-hop daripada lagu daerah. Tapi ada juga yang mulai bangga sama budaya sendiri. Misalnya bangga pakai batik atau nonton film Indonesia yang makin keren. Itu apakah ada faktor penyebabnya? Untuk faktor penyebab dari politik itu yaitu kurangnya edukasi ya, bikin orang gampang terpecah sama isu-isu receh, gampang termakan sama hoax. Untuk yang ekonomi, ketergantungan sama impor bikin harga barang naik kalau ada krisis global. Terus lapangan kerja nggak sebanding sama jumlah lulusan. Untuk yang sosial, kurangnya fasilitas di daerah bikin ketimpangan makin lebar. Banyak juga mindset lama, misalnya anak cewek itu nggak perlu sekolah tinggi, padahal zaman sekarang itu sangat penting. Yang budaya, globalisasi bikin budaya luar gampang masuk. Kalau kita nggak kenal budaya sendiri, ya kalah sama budaya lain. Untuk solusinya, apakah ada? Untuk solusinya yang politik, anak muda itu wajib banget melihat politik, mulai dari belajar literasi digital biar nggak kena hoax. Terus aktif ikut diskusi atau gerakan politik yang sehat. Untuk yang ekonomi, fokus ke ekonomi kreatif dan digital. Anak muda bisa mulai bisnis online atau gabung di startup. Pemerintah juga harus lebih banyak kasih perhatian kerja. Untuk yang sosial, tingkatin fasilitas pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil gitu. Kita juga bisa bantu lewat gerakan sosial kecil, misalnya jadi volunteer atau donasi pendidikan. Untuk yang terakhir, budaya, mempromosikan budaya lewat cara relatable, misalnya bikin konten TikTok, di IG gitu, tentang tari tradisional atau kolaborasi fashion lokal sama desainer muda biar budaya lokal tetap eksis. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf Mas, minta waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancarai tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini. Untuk kondisi politik di Indonesia saat ini berada dalam masa transisi kepemimpinan setelah pemilu 2024 kemarin dengan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Masa transisi ini menimbulkan ekspektasi tinggi dari masyarakat terkait stabilitas politik, lanjutan program pembangunan nasional dan hubungan antara pusat dan daerah. Seperti
seperti proyek pembangunan IKN tetap menjadi isu strategis meskipun diwarnai perdebatan tentang pendanaan dan dampaknya terhadap rakyat. Selanjutnya, apakah ada faktor penyebabnya? Untuk faktor penyebabnya sendiri ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu transisi kepemimpinan. Untuk pemilu 2024 kemarin itu membawa perubahan besar dalam pemerintahan dengan pasangan pemimpin baru yang memicu harapan dan kekhawatiran tentang arah kebijakan ke depan. Selanjutnya, apakah ada solusinya? Untuk solusinya mungkin pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan partai politik untuk mengatasi perbedaan pendapat, khususnya terkait kebijakan strategis seperti pembangunan IKN. Terima kasih atas Ya, sama-sama. Maaf, di sini saya mengganggu waktunya, Pak. Saya ingin menanyakan pendapat sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini. Kalau saya boleh pilih salah satu kan ya. Iya. Saya mau menanggapi tentang kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Kalau menurut saya, kondisi Indonesia saat ini itu sedang mengalami fase yang tidak baik-baik saja. Apalagi ada wacana untuk tahun 2025 ini akan ada kenaikan pajak seperti itu. Untuk tahun 2024 ini kan sudah ada kenaikan pajak, kondisinya sudah seperti itu. Banyak PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, yang mengakibatkan nanti kehidupan sosial terganggu juga. Misalnya ketika ada pengangguran, otomatis kejahatan juga ada di mana-mana. Itu juga berkaitan dengan kehidupan sosial di Indonesia ini. Untuk itu kondisi ekonomi di Indonesia ini sebaiknya memang harus lebih diperhatikan, terutama terkait pajak. Pajak itu ada pajak pendapatan, pajak bangunan, semua pajak-pajak itu juga akan naik di tahun depan. Jadi di tahun 2025 akan ada kenaikan tentang pajak. Ya, infonya dari pemerintah seperti itu, tapi masih belum pasti. Cuman sudah ada wacana akan ada kenaikan pajak sebesar 12%. Apakah ada faktor penyebabnya tentang kenaikan pajak tersebut? Kalau kenaikan pajak itu penyebabnya saya juga kurang paham, karena itu kan kebijakan dari pemerintah sendiri, apalagi sekarang pemerintahan baru di era Pak Prabowo ini. Jadi cuman ditakutkan akan semakin banyak karena pajak yang semakin tinggi kan otomatis masyarakat juga susah untuk menjangkau. Akhirnya kalau sudah masyarakat susah menjangkau, produksinya pun juga akan berkurang, sehingga banyak pengurangan dari segi karyawan, terus dari segi produksi juga sebenarnya akan berkurang karena kenaikan pajak tersebut. Akhirnya itu ditakutkan ke kondisi sosial. Akhirnya ketika kondisi ekonomi melemah, biasanya kondisi sosial itu juga akan sangat berdampak. Ya, semoga aja pemerintah bisa segera menyelesaikan kondisi ekonomi di Indonesia ini agar menjadi lebih baik, sehingga masyarakatnya juga lebih terjamin. Nah, selanjutnya apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya yang pertama, kita harus lebih banyak edukasi itu tentang pendidikannya. Jadi pendidikan kita itu sebaiknya lebih luas. Jadi jangkauannya itu nggak hanya di sekolah, tapi juga pembelajaran juga ada di masyarakat. Selain itu, kalau kita sudah banyak ilmunya, terutama ilmu sosial,
kita juga bisa tidak mudah terbawa arus. Itu terus yang kedua, untuk ekonomi ini sebaiknya kita juga bisa membawa diri untuk tidak mengikuti istilahnya FOMO yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa memilah mana keinginan dan mana kebutuhan, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mohon maaf Mas, di sini saya ingin meminta waktunya sebentar. Saya ingin meminta pendapat dari sampean tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini. Ya, langsung saja. Mungkin saya ngambil yang sosial, bagian politik, kondisi politik saat ini. Jika kita mengaca pada kondisi politik yang itu dikaitkan dengan pemilu, pemilihan umum, ataupun bisa juga pilkada yang telah kita laksanakan serentak baru saja ini, yang saya lihat dari cerminan pilkada kemarin ini, masyarakat itu terlalu dibujuk oleh yang namanya materi. Jadi mereka itu memilih mereka itu memilih calon pemimpin negara, pemimpin kabupaten, kota maupun desa itu tidak dengan hati nurani, tetapi dengan adanya iming-iming yang itu materi. Bisa kita ambil contoh seperti money politik. Jadi masyarakat di sini kondisinya sekarang dalam memilih pemimpin yang akan datang itu tidak murni dari hatinya, melainkan karena adanya iming-iming materi atau bahasa trennya itu disogok lah dengan entah itu barang ataupun uang. Di sini sudah tercerminkan bahwa kurangnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat. Jadi mereka itu memilih hanya dengan iming-iming materi saja, tidak dengan hati nurani. Padahal kita memilih pemimpin itu untuk memimpin pemerintahan yang akan datang, harus dengan memilih dengan tepat lah, jangan sampai ada karena uang. Semua tidak bisa dibeli dengan uang. Masa kita mau memajukan pemerintahan kota ataupun negara hanya dikalahkan dengan uang yang itu tidak ada nilainya. Ambil contoh aja yang saya ketahui, ada yang 20.000, ada yang 35.000, ada yang 50.000. Itu tidak bisa istilahnya, jangan sampai mengalahkan suara kita yang nantinya akan bisa merubah nasib bangsa kita ke depan. Setelah kondisinya apa ya? Penyebabnya menurut saya yang bisa menyebabkan masyarakat itu bertindak seperti itu, gimana maksudnya, tidak netral, yang dalam hal ini bisa diiming-imingi dengan materi maupun uang, materi yang bentuknya uang maupun barang. Karena yang pertama, kurangnya pendidikan. Jadi masyarakat tidak tahu apa itu politik, apa itu kegunaan politik ke depan, padahal sangat berpengaruh bagi negara. Semua perpolitikan itu berpengaruh dengan jalannya pemerintahan di negara. Kalau nggak ada politik, ya semua, maksudnya di pemerintahan tidak akan teratur. Jadi yang seharusnya politik ini ikut pemerintahan atau ikut undang-undang, jangan undang-undang ikut politik. Tetap kita beracu kepada undang-undang dan Pancasila. Sedangkan politik ini hanya membantu ke pemerintahan. Jadi tetap harus ada pendidikan. Kalau masyarakat tidak tahu tentang politik, ya ini
hasilnya memilih hanya karena materi, ataupun bisa saja golput tidak memilih. Padahal satu suara kita sangat berpengaruh dengan majunya negara ataupun merosotnya negara di tahun-tahun yang akan datang. Itu menurut saya. Terus yang terakhir, Apakah ada solusinya? solusinya ya solusinya kembali lagi itu dah. Jadi untuk masalah politik di Indonesia agar berjalan dengan lancar, yang pertama tetap harus ada pendidikan tentang perpolitikan. Jadi masyarakat itu kasih tahu politik itu seperti apa, kegunaan politik seperti apa. Kalau politik itu tidak ditata dengan bagus, maka akan berpengaruh ke belakang. Ya, pemimpinnya bukan asli pemimpin yang murni memimpin bangsa dengan hati nurani, dengan keikhlasan, tapi adanya keinginan atau hasrat menguasai negara dengan embel-embel materi, bukan ikhlas atau hati nurani ingin membenahi negara. Yaitu salah satunya tetap harus ada pendidikan. Yang kedua itu ya tingkat ekonomi juga berpengaruh lah. Jadi biar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan materi yang itu bentuknya dengan uang ataupun barang. Jadi murni memilih pemimpin dengan hati nurani tanpa adanya iming-iming materi. Yang pertama itu harus adanya pendidikan. Yang kedua, faktor ekonominya harus diperbaiki. Dari siapa yang berhak atau punya wewenang untuk memperbaiki faktor ekonomi, ya tetap dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang sebelumnya. Sudah, itu aja menurut saya. Jawaban yang lebar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi saya ingin meminta pendapat sampean tentang bagaimana kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya Indonesia pada saat ini. Untuk dari segi politik ya, mungkin dari saya sendiri, untuk saat ini Indonesia itu mengalami krisis politik atau yang saya sebut dengan polikrisis. Itu yang dapat berakibatkan menyebabkan jatuhnya nilai-nilai demokratis bagi para pemimpin, terutama masyarakat juga, yang nanti bakal kedepannya berpengaruh kepada efek kepada ekonomi masyarakat yang dari Indonesia. Nah, untuk apakah ada faktor penyebabnya? Untuk penyebab utamanya mungkin yang paling mendasar itu mungkin SDM masyarakat kita yang rendah menurut saya. Jadi dari SDM yang rendah dan juga ada berebutnya kekuasaan dari kalangan pemimpin, itu mungkin salah satu faktor penyebabnya yang menyebabkan krisis demokrasi politik yang ada di masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk solusi dasarnya menurut saya yang pertama itu memperbaiki SDM masyarakat dengan diadakannya mungkin sosialisasi tentang demokrasi, penunjangan pendidikan yang lebih tinggi bagi kalangan masyarakat, dan untuk kedepannya pas waktu pemilihan kepala daerah atau kepala negara, diadakannya sosialisasi tentang nilai yang perlu ditelaah sebelum memilih satu pemimpin, baik dari nilai integritas, moralitas atau demokratis dari satu pemimpin. Jadi untuk efeknya bakal kita dapat pemimpin yang bermoral bagus, yang demokratis untuk kemajuan negara Indonesia seperti itu. Terima kasih Mas atas penjelasannya.